Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Liola Devitri R dengan NIM 210422889. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat sendiri dengan mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Dr. Nora Eka Putri, SIMP MSI. Materi yang pertama, proses komunikasi dan unsur komunikasi. Selanjutnya, pengertian proses komunikasi adalah suatu proses bagaimana suatu pesan biasa sampai dari penyampaian pesan kepada penerima pesan. Jadi, proses komunikasi cukup bervariasi mulai dari yang sederhana sampai yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Proses komunikasi ada 4. Yang pertama, proses komunikasi pada level back to back. Yang kedua, proses komunikasi pada level smart group. Yang ketiga, proses komunikasi pada level organisation. Yang keempat, proses komunikasi pada level komunikasi massa. Yang proses komunikasi pada level back to back pada level komunikasi yang relatif sederhana, maka suatu pesan dapat langsung disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dan jawaban atau tanggapan dapat segera diketahui komunikator. Yang kedua, proses komunikasi pada level smart group. Proses komunikasi yang terjadi pada komunikasi kompleks dapat dilakukan seperti face to face, tetapi dapat juga menggunakan berbagai cara lain, misalnya dengan pesan tertulis, surat, kertas, memo, pesan di whiteboard, undangan melalui tema, dan sebagainya. Yang ketiga, proses komunikasi pada level organisation. Proses komunikasi dalam level komunikasi organisasi tentu saja berbeda lagi pada kelompok formal atau organisasi. Misalnya lembaga pendidikan, perusahaan agribisnis, lembaga siaran, lembaga penerbitan, perusahaan perkebunan, lembaga perbankan, dan sebagainya. Pada tingkat ini, penggunaan berbagai teknologi informasi atau teknologi komunikasi lebih maju dibandingkan pada tingkatan kelompok. Yang keempat, proses komunikasi pada level komunikasi massa. Semakin kompleks lagi gambaran proses komunikasi pada level komunikasi massa sebagai ilustrasi untuk penyampaian pesan iklan tentang bibit jagung unggul atau salah satu jenis produk pestisida dengan durasi hanya beberapa detik, maka sebuah perusahaan bisa melibatkan berbagai pihak dalam pembuatan. Mereka harus menentukan aktor-aktris yang dipandang tepat yang dapat memberi dampak yang besar pada pemasaran produknya. Pengertian unsur komunikasi. Unsur komunikasi adalah hal-hal harus ada agar suatu proses komunikasi dapat berlangsung. Dari pengertian ini, maka yang dimaksud unsur komunikasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Hal ini terkait pula dengan perkembangan peradaban manusia dalam cara berkomunikasi. Tentu saja sangat terkait pula dengan penggunaan teknologi. Unsur komunikasi, bagian komunikator, unsur mengkode pesan, saluran, unsur pembuka kode, komunikan, efek, umpan balik, gangguan. Komunikator adalah pihak atau baik bersifat perorangan, kelompok maupun lembaga yang berbicara untuk menyampaikan pesan di dalam suatu proses komunikasi. Selain istilah komunikator, dikenal istilah sumber, pengirim, penyedia. Proses mengkode. Proses mengkode adalah proses sehingga suatu pesan menjadi siap untuk dikirim atau disampaikan atau dibicarakan. Proses mengkode dilakukan oleh encoder atau bisa juga oleh sender, receiver, atau komunikator.
Pesan adalah suatu yang akan disampaikan dalam proses komunikasi. Suatu tersebut bisa berupa informasi, teknologi, pengetahuan, sikap tertentu, opini tertentu, hiburan, keterampilan, dan sebagainya. Saluran. Telah diungkapkan bahwa saluran komunikasi adalah melalui mana suatu pesan dapat diterima oleh komunikasi. Saluran komunikasi dibedakan menjadi saluran bermedia dan saluran tanpa media. Proses pembukaan kode. Proses pembukaan kode adalah suatu proses untuk menerjemahkan suatu pesan yang dilakukan oleh penerima pesan. Dalam penyampaian suatu pesan digunakan lembaga-lembaga atau baik berupa bahasa maupun lembaga nonverbal. Dan lembaga-lembaga tersebut akan diberi arti atau dimanai oleh penerima pesan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dalam suatu proses komunikasi. Ada berbagai istilah lain yang memiliki maksud hampir sama dengan komunikan adalah penerima pesan, penangkap pesan, pendengar, pemeriksa pembaca. Istilah pendengar, pembaca, dan pirsawan biasanya diperuntukkan untuk penerima pesan melalui media massa. Efek adalah pengaruh komunikasi pada komunikasi atau pengaruh yang terjadi pada diri komunikan sebagai konsekuensi karena penerima pesan dalam proses komunikasi. Efek yang terjadi pada komunikan akan sangat bervariasi. Suatu proses komunikasi yang terjadi biasanya efek samping pada efek yang kuat bagi penerima pesan. Umpan balik. Umpan balik merupakan reaksi yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator setelah ia menerima pesan. Umpan balik dapat dipandang sebagai informasi tentang keberhasilan penerimaan dalam penangkapan pesan. Gangguan. Gangguan adalah hambatan komunikasi, adalah berbagai hal yang menyebabkan suatu proses komunikasi tidak berjalan secara efektif. Gangguan komunikasi dapat terjadi di mana saja selama berlangsungnya proses komunikasi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.